Okay, so here we have paired or parallel conjunctions. Jadi paired artinya adalah pasangan. Conjunction means kata hubung. Kenapa disebut paired conjunction, kata hubung yang berpasangan? Karena dua conjunction atau dua kata hubung ini harus bersama-sama. Jadi mereka tidak bisa bergabung dengan conjunction yang lainnya. Ibaratnya seperti pasangan sehidup semati ya. Kita ada 4 paired conjunction. Pasangan yang pertama adalah both and, yang kedua adalah either or, yang ketiga neither nor, dan yang keempat atau yang terakhir adalah not only but also ya. Sekarang kita lihat dulu general differences. Perbedaan umumnya itu seperti apa? Kita lihat ada 3 paired conjunctions yang sebenarnya mirip-mirip nih, tapi kita bisa lihat perbedaannya ya. Yang pertama adalah both, yang kedua either, dan yang ketiga neither. Okay. Both in bahasa Indonesia means keduanya. Jadi pasti ada dua, karena dua berarti plural ya, jamak. So it talks about 2 choices and you can pick 2 of them. Jadi ada 2 choices, 2 pilihan, dan kalian bisa mengambil dua-duanya. Jadi misalnya ada teh dan kopi. Saya suka baik teh maupun kopi, atau saya suka teh dan kopi. Jadi saya suka dua-duanya. So we can say I like both tea and coffee. Jadi ada 2 opsi, 2 pilihan, dan saya ambil dua-duanya. So you use both ya. Kita pakai kata both, artinya 2 choices. Kemudian bagaimana dengan either? Nah, kalau either itu tentang 2 pilihan, tapi kalian tidak bisa mengambil dua-duanya. Kalau ngambil dua-duanya, kalian harus pakai both. Kalian hanya pilih salah satu saja. Jadi 2 choices and you can only pick one. Jadi ada 2 opsi, 2 pilihan, tapi yang dipilih itu cuma satu. Mau yang ini atau yang ini. Misalnya mau teh atau kopi. Apa kamu mau teh atau kopi? Would you like tea or coffee? Nah, jadi ada 2 pilihan, kita hanya pilih satu saja dari 2 pilihan tersebut. Kemudian bagaimana dengan neither? Jadi neither di sini sebenarnya adalah singkatan dari not either. Jadi bentuk either yang negatif. Ketika kita punya kata neither, berarti ada 2 pilihan dan kalian tidak bisa memilih dua-duanya. So, none of them. Not either. Nggak dua-duanya. Ada teh sama kopi. Nah, kalian nggak pilih dua-duanya. Maka pilihlah konjungsi neither ya. Kita lihat dulu kata both. Jadi both artinya adalah the two. Jadi 2. The one, that one, and the other one. Jadi yang ini dan yang itu. Yang ini dan yang lainnya. Jadi ada 2. Makanya saya sebutkan tadi, kalau ada kata both, berarti pastikan kata bendanya itu ada 2. Jamak ya. Both singing and dancing. Kan ada 2, singing dan dancing. Both tea and coffee. Nah, kan ada 2 juga, ada tea, ada coffee. Kemudian bagaimana dengan penggunaannya? Both can be used as a pronoun to revert to 2 things that we have already mentioned. Jadi both bisa dipakai sebagai kata ganti yang mengacu pada 2 hal yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Misalnya si Andi bilang, do you want the yellow hat or the blue one? Kamu mau topi yang warna kuning atau yang warna biru? Ternyata Tom bilangnya, saya mau dua-duanya. Karena ada 2 berarti kita bisa bilang, I'll buy both. Saya akan membeli keduanya. Both ini mengacu pada apa? Ya mengacu pada kedua topi. Yang satu topi warna kuning dan yang kedua warna biru.
Next example. Mandy has twin brothers named Roy and John. Mandy punya saudara kembar laki-laki yang namanya Roy dan John. Both work in the same company. Ingat, both itu kan tadi sebagai kata ganti yang mengacu pada kata benda yang disebutkan sebelumnya, dan kata bendanya itu ada dua. Nah, both di sini mengacu pada kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya, ada dua, yaitu siapa? Roy dan John. Jadi keduanya bekerja di perusahaan yang sama. Jadi both mengacu pada Roy and John. Ingat-ingat, both artinya keduanya. Jadi ada dua. Next, kita ke paired conjunction-nya. Nah, tadi saya sudah bilang kalau paired conjunction, kata hubung berpasangan, berarti artinya dia hanya mau dengan kata hubung itu. Nggak mau sama yang lainnya. Nah, dalam hal ini, kata hubung both, dia hanya mau berpasangan dengan and. Jadi harus kalian hafalkan ya. Both, pasangannya adalah and. Jadi nggak bisa kalian bilang both, or, both, nor, atau both, but also. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah kata hubung berpasangan. Both, pasangannya hanya and. Nggak mau pasangan yang lain, ya. Jadi both and can be used as a paired conjunction in a parallel construction. In a parallel construction, the elements following the conjunction should have the same or equal grammatical form. Kita lagi ngomongin masalah paralel ya. Parallel construction, maksudnya apa ya? Nah, parallel construction itu maksudnya kesetaraan. Jadi ketika kita menggunakan konjungsi both dan and, yang dihubungkan oleh both dan and itu harus setara. Misalnya, kita lihat di sini kalimat pertama, Maya can speak both English and Arabic. Jadi Maya bisa ngomong dua-duanya nih. Inggris bisa, bahasa Arab juga bisa. Jadi dua-duanya. Nah, Maya can speak both. Yang pertama English, and yang kedua adalah Arabic. Jadi kita lihat fokus pada yang di cetak warna biru ya. Ada English, ada Arabic. Ini adalah kata yang dihubungkan oleh konjungsi both dan and. Dan ingat, harus setara. Kalau setara ya berarti harus sama. English itu noun, kata benda. Berarti di belakangnya and juga harus kata benda. Jadi nggak boleh beda kata. Kalau yang satu noun, yang lain juga harus noun. Kemudian yang ini, my brother likes both cats and dogs. Adik saya suka cats dan dogs. Cats dan dogs di sini adalah noun, kata benda. Jadi setara. Gimana Miss kalau misalnya saya bilangnya gini, Maya can speak both English and, nah di sini saya ganti, misalnya singing. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Karena yang dihubungkan dengan both dan and tidak setara. Yang satu adalah kata benda English, sedangkan yang kedua adalah verb ing. Jadi berbeda, nggak boleh ya. Jadi apapun yang dihubungkan oleh paired conjunction selalu setara, harus sama. Jadi di sini sama-sama kata benda yaitu Arabic. Kemudian di sini I am both tired and hungry. Saya capek dan lapar. Nah, jadi nggak cuma capek, tapi juga lapar, dua-duanya. Saya merasakan keduanya. Jadi kalian pakai konjungsi both dan and. Lihat apa yang dihubungkan oleh both dan and. Setelah both ada tired, ini adalah kata sifat. Dan yang kedua, setelah and juga ada hungry. Hungry juga kata sifat. Setara. Jadi kalimat ini benar. Kemudian, he is both smart and diligent.
yang dihubungkan oleh both dan and ada smart, kata sifat, diligent, juga kata sifat atau adjective. Jadi kalimat ini benar. Kalau seperti ini, Miss, he is both smart and misalnya works very hard. Apakah ini setara? Tidak. Karena yang satu adalah smart, adjective, dan yang satu lagi works. Works adalah kata kerja. Nggak setara, nggak sama. Jadi kalimat ini salah. Kita harus tetap pakai kata sifat. Misalnya diligent. Kemudian yang ketiga, yang dihubungkan misalnya adalah verb ing atau kita kenal dalam bentuk gerund ya. Gerund itu ya bentuk verb ing. You can do both snorkeling and diving here. Jadi bisa ngapain aja di sini? Bisa snorkeling dan bisa diving. Bisa dua-duanya. Yang dihubungkan oleh both dan and harus setara. Yang satu verb ing, ya yang lain juga verb ing. Both smoking and littering are not allowed here. Baik merokok maupun buang sampah sembarangan tidak diizinkan di sini. Lihat yang dihubungkan oleh both dan and, ada gerund atau verb ing, smoking and littering. Bagaimana kalau saya ganti di sini jadi smoke? Apakah kalimat ini benar atau salah? Salah ya. Kenapa? Karena tidak setara. Yang satu verb satu, yang kedua verb ing. Enggak sama. Berarti di sini harus diganti sama-sama verb ing. Jadi smoking. Okay. So this is both and ya. Both and. Pasangannya both ya and. Nggak boleh pakai pasangan yang lain. Sekarang kita ke either. Either artinya adalah any one of the two. This one or the other one. Jadi kalau either itu cuma satu pilihannya. Dari dua pilihan yang dimau itu cuma satu. Bisa yang ini atau yang itu. So that's either. Kita lihat di sini. Either or is a set combination in parallel construction. Nah, kalau either di parallel construction atau di paired conjunction ya pasangannya adalah or. Dia nggak mau pakai pasangan yang lain, nggak mau pakai kata hubung yang lain. Either selalu dengan or. Kemudian sama penggunaannya dengan yang both dan and tadi. Semua yang dihubungkan oleh either dan or ataupun paired conjunction yang lain selalu setara. Misalnya, you can choose either coffee or tea. Kamu bisa memilih kopi atau teh. Jadi ada dua opsi, kalian milih satu saja. Mau yang kopi atau yang teh. Makanya kalian pakai either or. You can choose either coffee or tea. Yang dihubungkan oleh either dan or adalah noun, sama-sama noun, setara ya, atau paralel. Kedua, the man is either brave or stupid. Laki-laki itu bisa pemberani atau malah stupid. What is it? Bodoh ya. Okay. So here we have adjective brave and adjective stupid. Jadi sama atau setara atau paralel. Yang satu adjektif, yang kedua juga adjektif. Kemudian my bag is either in the dining room or in the living room. Jadi tas saya bisa ada di dining room, di ruang makan, atau di ruang tamu. Jadi opsinya itu hanya salah satu aja. Bisa di dining room atau bisa di living room. Makanya kalian pakai either dan or. Kemudian yang dihubungkan either dan or harus sama. Yang ini satu adverb of place, in the dining room. Yang kedua juga adverb of place, in the living room. Jadi sama, setara. Kemudian, when either and or is used in positive sentence, the subject closest to the verb determines whether the verb is singular or plural. Jadi,
Kalau misalnya either or itu digunakan di depan, biasanya sebagai subjek ya, dan dalam kalimat positif, biasanya subjek yang paling dekat dengan kata kerjanya itu yang akan menentukan apakah kita pakai kata kerja yang singular atau plural. Misalnya, either the principal or the teachers are giving the students a day off. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di sini kok bukan is tapi are? Nah, kita lihat kata bendanya kan ada dua nih, kata benda yang dihubungkan oleh either dan or. Yang pertama adalah the principal, yang kedua adalah the teachers. Nah, ingat-ingat yang menentukan kata kerjanya itu kata benda yang di belakang, yang paling dekat dengan kata kerja. Jadi subjeknya itu yang ini. Subjek keduanya itu the teachers. Subjek the teachers itu jamak karena ada s-nya. Jadi makanya predikat yang kita pakai adalah to be, yaitu are, bukan is. Bagaimana dengan yang ini? Either the teachers or the principal is giving the students a day off. Nah, kita lihat fokusnya itu pada subjek kedua. Subjek ke satu the teachers, jamak. Subjek kedua the principal, itu tunggal. Ingat-ingat, yang menentukan kata kerjanya atau predikatnya itu adalah subjek kedua. Karena subjek kedua adalah tunggal, maka predikatnya pakainya is. Begitu juga kalau kita pakai kata kerja ya. Kita lihat di sini either Mary or her friends go to the library every Monday. Kita fokus pada subjek keduanya aja. Subjek keduanya adalah her friends, ada s-nya. Berarti jamak ya. Kalau jamak, berarti kata kerjanya nggak perlu tambahkan s atau es. Pakainya go. Tapi, kalau misalnya dibalik, either her friends or, misalnya di sini, Mary. Yang ini Mary. Ingat, subjek keduanya adalah Mary. Karena Mary itu singular atau tunggal, berarti kata kerjanya pakai S atau ES. Berarti di sini jadi goes. So, remember, if you have either or, dan dia posisinya sebagai subjek, maka kalian cek dulu subjek yang kedua. Kan ada dua kata benda. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang menentukan predikat itu adalah subjek yang kedua. Ya. Kemudian kita lanjut ke neither. Neither itu artinya not either, berarti tidak kedua-duanya, ya, negatif. Similar to both and, either or, neither nor is also a paired conjunction. Jadi sama ya dengan both and dan either or, neither nor itu juga paired conjunction, kata hubung yang berpasangan. Jadi neither itu selalu berpasangan dengan nor. Karena itu elemen yang dihubungkan oleh neither dan nor itu selalu equal, setara, sama atau paralel. Namun neither nor is never used in a negative sentence. Nah, ingat-ingat di sini. Saya buat tebal. Neither nor itu tidak pernah digunakan pada kalimat negatif. Kenapa, Miss? Karena neither itu ya artinya sudah negatif ya. Neither itu singkatan dari not ditambah either. Makanya tidak perlu menambahkan kata not lagi, karena nanti jadi double negatifnya ya. Misalnya di sini, I like neither apples nor pears. Nah, di sini I like, nggak ada not-nya ya, bukan I don't like, tapi I like. Ini kalimat positif. Karena apa? Kita pakai neither dan nor. Jadi maksudnya di sini artinya bukan lagi saya suka apel atau pear, tapi saya tidak suka apel ataupun pear. Ingat, neither dan nor itu artinya sudah negatif. Saya tidak suka apel ataupun
buah bir. Yang dihubungkan sama oleh neither dan nor ada noun apples dan noun pears. I am neither hungry nor thirsty. Saya tidak merasakan lapar ataupun haus. Yang dihubungkan setara adjective hungry dan thirsty. The train moves neither rapidly nor quietly. Jadi keretanya itu bergerak tidak dengan cepat ataupun tidak dengan quiet. Tidak berisik ya. Quiet means tenang. Nah, jadi keretanya itu tidak berjalan dengan cepat dan tidak berjalan dengan tenang. Nah, di sini kita lihat ada rapidly, ada quietly, sama-sama pakai li. Ini adalah adverb of manner atau bahasa Indonesianya keterangan cara. So here it is also parallel or equal ya, sama-sama adverb of manner. Nah, kemudian sama dengan yang either or tadi. Ketika kombinasi kata dengan neither dan nor itu ada di depan dan berfungsi sebagai subjek, maka subjek yang paling dekat dengan kata kerjanya yang akan menentukan apakah kata kerjanya itu memakai yang bentuk singular atau plural. Misalnya di sini, neither Tom nor his coworkers are attending the party. Kenapa sih kok pakai are miss? Karena lihat subjek yang kedua. Subjek yang kedua adalah coworkers ya. Coworkers ada s-nya. Berarti plural. Kita pakainya are. Tapi kalau dibalik Tomnya yang di belakang, neither coworkers nor Tom is attending the party. Jadi fokus pada subjek kedua. Kalimat yang kedua ya, neither the students nor the teacher is having a day off. Kenapa pakai is? Karena kita lihat, kita fokus ke subjek yang kedua. Subjek yang keduanya adalah the teacher, dan ini tunggal. Begitu juga dengan yang memakai kata kerja, bukan to be ya. Neither Mary nor Tommy works overtime. Fokus ke subjek yang kedua, subjek keduanya itu tunggal, makanya kata kerjanya itu pakai s. Ini berlaku untuk present tense ya, simple present. Sekarang ke paired conjunction berikutnya, not only but also. Jadi ini yang terakhir ya, not only itu pasangannya selalu but also. Ingat elemen yang dihubungkan oleh not only dan but also selalu setara. I like not only chocolate but also ice cream. Ada kata benda chocolate dan kata benda ice cream. My father is not only patient. Ayah saya tidak hanya sabar, tapi juga baik hati. So, patient is adjective, kind is also adjective. Jadi keduanya harus setara. Nah, sekarang kita cek di sini. Kalian hafalkan dulu paired conjunction-nya, ya. Ada both pasangannya apa? Both pasangannya adalah and. Good. Either or neither nor oke. Kemudian not only but also. Yes. Ketika kalian punya kalimat seperti ini kalimat rumpang ya. Kalau kalimat rumpang dan opsi jawabannya itu membutuhkan paired conjunction, ya kalian fokus ke kalimatnya, cari conjunction-nya. Kemudian kalian hafalkan kira-kira pasangan konjungsi itu apa. Misalnya di sini nomor 1, Bob is not only tall, bla 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 handsome. Nomor 1, coba cari kata hubungnya yang mana, konjungsinya yang mana? But also. Oke, not only ya. Ada konjungsi not only.
Kalau not only berarti pasangannya mana? But also. Also, yes. Sekarang nomor 2. You can pick one. Bla bla bla, the red one or the pink one. Coba kalimat ini dulu. Kalimat ini dulu ada konjungsi atau tidak? Kata hubung. Kata hubungnya apa nomor 2? Either. Oke, kata hubungnya di sini kan ada or ya? Ada or. Ada or. Ya sudah, cari pasangannya or. Ada both, either, neither, but also. Yang mana? Either. Yes. Satu contoh lagi. Samantha can do bla 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 singing and dancing. Kita ke kalimatnya dulu. Di kalimat itu coba cari konjungsinya. Konjungsinya apa? And. And. Sekarang cari pasangannya N. Pasangannya N apa? Put. Yes. Jadi jawabannya adalah both. Ingat ya, coba hafalkan. Not only pasangannya. But also. Also either. Or. Or neither. Nor. Both. And. Oke, coba Vina. Vina, can you set your mic on? Oke, coba cari pasangannya. Either pasangannya. Either or. Oke, kalau not only? Not only but also. But also. Also, ya, but also. Both? Both and. And neither? Neither or. Either nor. Neither nor, yes. Sekarang coba kalian kerjakan nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Kalau yang nomor 4, 5, 6, tinggal pilih opsinya ya. Kalian cek di kalimat, cari dulu konjungsinya, terus cari pasangannya. Untuk nomor 7 dan 8, coba pilih paired conjunction mana yang paling tepat. Apakah both and, either or, nor only but also, atau neither nor. 5 menit cukup ya. I will set the timer for 5 minutes.
Oke, finish. Sudah selesai? Sudah, Miss. Oke, good. Ini Dewi kemana? Oh ya, Dewi sudah selesai? Sudah, Miss. Oke, good. Kita coba nomor 4 dulu. Nomor 4, Vina. Coba dibaca kalimatnya. Kalimatnya dulu, Miss. Kalimatnya langsung sama jawabannya boleh. Nomor 4 ya? Nah, mulai nomor 4. Ya. Nomor 4. Both loyalty and honesty are important in a friendship. Yes, very good. Kita pakai both ya, karena di sini ada konjungsi and. Sekarang nomor 5, Dewi. Neither Linda nor Tom went to my birthday party. Yes, good. Ada nor. Nor itu pasangannya mana? Neither. Neither. Good. Balik lagi ke Vina nomor 6. But I think Billy is a nice friend. He is both wise and loyal. I like him. Oke. Ada wise and loyal. Wise itu bijaksana ya. Wise, bijak. Loyal itu setia. Ada konjungsi and berarti tadi apa jawabannya? Both. Both ya. Yes. Very nice. Number 7, Dewi. You should neither disrespect nor betray your friend. Yes, very good. Ini kebetulan kata kerjanya itu negatif ya. Ada disrespect. Disrespect itu tidak menghormati. Betray itu menghormati. Berarti kamu seharusnya, kalau misalnya kalian pakai either dan or, berarti kamu seharusnya tidak menghormati atau mengkhianati temenmu. Kan nggak masuk akal ya. So we make it into negatif. Kita pakai yang apa tadi? Neither. Sama pasangannya neither apa tadi Dewi? Nor. Yes. You should neither disrespect nor betray your friends. Number 8, the last one, Vina. Do you know who wrote this letter? Maybe it's either Jill or Susan. Yes, very good. Jadi siapa yang kira-kira menulis suratnya? Berarti kan opsinya itu cuma salah satu ya. Salah satu di antara dua. Bisa Jill atau Susan. Jadi jawabannya adalah either Jill or Susan. Ya, next one. Let's go to the assignment. Ini untuk assignment kalian ya. Ini assignment 2 yang ada di meeting ketiga. So you have to join the two sentences using the provided paired conjunction. Jadi ada 2 kalimat. Tugas kalian adalah menggabungkan 2 kalimat tersebut menjadi 1 dengan konjungsi yang sudah disediakan. Untuk nomor 1, kalian pakai konjungsi both and dan nor only but also. Nomor 2, pakai neither nor atau both dan and. Kemudian nomor 3-nya pakai both and, nor only but also. Saya kasih contoh dulu untuk mengerjakan ya. Kita ke sini dulu. Okay, so I have 2 sentences, and then you have to join the 2 sentences using paired conjunction. Misalnya, Tom is apa ya? Coba kasih kata sifat 1. Royal. Royal itu gemar memberikan sesuatu ya. Tom is royal, kemudian Tom is loyal. Nah, udah suka menghambur-hamburkan uang, suka ngasih barang-barang, dia juga setia. Jadi Tom ini royal,
Kemudian Tom juga loyal. Tugas kalian adalah membuat kalimat ini, dua kalimat ini jadi satu. Nah, jadi satu, pakai konjungsi not only but also. Nah, kira-kira ada yang bisa? Tom is royal, Tom is loyal. Kita gabungkan jadi satu. Karena ini kan membicarakan orang yang sama, yaitu Tom. Kalau di dua kalimat, ini terlalu banyak kalimatnya, kita gabungin satu aja, tapi pakai konjungsi not only but also. Kira-kira kalimatnya jadi seperti apa? Subjeknya siapa? Tom. Tom, oke. Predikatnya yang mana? Is. Is. Konjungsinya yang pertama apa itu? Loyal. Royal. Only. Konjungsi dulu, konjungsi. Not only. Not only. Nah, kemudian kata sifat yang pertama apa? Kata sifatnya pada kalimat pertama ada kata apa di situ? Royal. Oke, Tom is not only royal. Nah, kemudian not pasangannya, but also adjektif loyal. Yes. Kita lihat di sini konjungsinya ada not only, but also. Kemudian yang dihubungkan juga sama atau setara, yaitu adjektif royal. Kemudian yang kedua loyal. Satu lagi contohnya, wait a second, kita pakai yang the students Oke, ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, the students can study math. Jadi pelajarnya itu bisa mempelajari matematika. Yang kedua, pelajar atau murid bisa mempelajari fisika. Nah, ada dua kalimat, tapi dia membicarakan subjek atau kata benda yang sama, yaitu the students. Tugas kalian adalah menggabungkan jadi satu, pakai konjungsi either or. Nah, ada yang tahu kira-kira kalimatnya jadi apa? The students, okay. Can study either very good. math or Okay. Setelah either, konjungsi pasangannya apa? Or, kemudian Physics. Yes, very good. Jadi ini kan the students can study ya di kalimat pertama. Yang kedua juga the students can study. Ini sama. Daripada diulang menjadi dua kalimat, kita bikin satu kalimat aja. Kita lesapkan atau kita hilangkan bagian yang sama ya. Jadi ada dua opsi. Students bisa milih salah satu, bisa math atau physics. Satu contoh lagi.
like. Ada dua kalimat ya. Kalimat yang pertama adalah I don't like watching cartoons. Dan kalimat yang kedua adalah I don't like reading comics. Dari dua kalimat ini ada yang bagian yang sama nggak? Coba dianalisa. Bagian yang sama apa? I don't like. I don't like. Yes. Jadi nggak usah diulang lagi ya. Kalian coba pakai Oke. Nah, coba kalian buat kedua kalimat ini menjadi satu dengan konjungsi either or. Kalimatnya jadi seperti apa? I don't like I don't like ya. either Oke. watching cartoon Watching cartoons. Yes. Konjungsi yang kedua pasangannya? or Or. reading comics. Yes. Reading apa tadi? Reading comics. Jadi yang dihubungkan oleh either dan or itu juga setara ya. Semuanya itu pakai bentuk verb apa? Verb ing ya. Nah, ini dia. Jadi I don't like either watching cartoons or reading comics. Kalau saya buat kalimatnya seperti ini. Coba dilihat kalimatnya ya. I don't like neither watching cartoons nor reading comics. Kira-kira ini kalimatnya benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Kasih alasan, Dewi. Ingat penggunaan neither dan nor. Neither dan nor itu hanya ada di kalimat apa? Mana tadi? Neither dan nor. Nah, coba diingat-ingat. Neither nor is never used in a negative sentence. Jadi neither dan nor tidak pernah dipakai kalimat apa? Negatif. Negatif. Ya, karena neither dan nor itu ya artinya itu sudah negatif. Jadi di sini kalau saya bilang I don't like neither watching cartoons nor reading comics, salah. Karena neither dan nor ini udah negatif. Di sini ada kata don't. Nah, don't kan negatif. Jadi nggak boleh ya. Ini kalimatnya salah. Incorrect. Okay. That's it for the paired conjunction. Yang ini silakan ya dibuat assignment-nya. Boleh ditulis tangan lalu dibuat PDF atau diketik juga boleh. Ada total berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Oke. Oh, wait a second. Ini coba. Nah, saya kasih satu contoh lagi yang subjeknya itu berbeda. Kita lihat di sini ada dua kalimat ya. Mary likes swimming. Jadi Mary itu suka berenang, and her mom likes swimming. Jadi ibunya juga suka berenang. Nah, kira-kira
Kalau dua kalimat ini dijadikan jadi satu, kalimatnya jadi seperti apa? Dengan menggunakan konjungsi both and. Ada yang bisa jawab? Kira-kira both and itu untuk menjelaskan apanya? Untuk menghubungkan apa? Mary and mom. Mary and her mom. Yes, good. Berarti kalimatnya jadi apa? Mary, Swim. konjungsinya dulu. Konjungsinya apa di depan? Both. Both. Subjek pertama? Mary. Mary. Both pasangannya? And? Her Kemudian? mom. And her mom. Like swimming. Nah, bedanya di sini. Coba kalian fokus pada kata kerjanya ya. Kalau kata kerja yang pertama di sini, Mary likes swimming. Ini ada S-nya, karena subjeknya tunggal yaitu Mary. Ya. Kemudian kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua juga pakai likes, ada S-nya. Kenapa pakai S? Karena subjeknya juga tunggal yaitu her mom. Tapi ingat di kalimat kombinasinya kita sudah pakai both and. Both artinya keduanya. Berarti udah nggak tunggal lagi ya. Jadi subjeknya itu nggak cuma Mary saja atau ibunya saja, tapi dua-duanya. Both Mary and her mom. Maka kata kerjanya di sini nggak boleh ditambahin S lagi. Ingat-ingat aturan pada simple present. Ada he suka makan es. Berarti kata kerjanya itu ada S maupun ES. Ya. Verbnya itu yang pakai S atau ES. Tapi kalau Mbak Dewi yang I, you, nah Mbak Dewi yang ayu nggak suka makan es, dia takut batuk. Maka verbnya itu nggak boleh tambahkan apa-apa. No S or ES. Oke. Jadi diingat-ingat di sini ya, kalau mau mengkombinasikan dengan penggunaan both and, both itu artinya keduanya, berarti sudah jamak. Jadi kalian lihat, diperhatikan di kata kerjanya. Jadi sudah tidak lagi menggunakan S karena kata subjeknya itu sudah jamak. Okay. That's it for our first topic this afternoon, paired conjunction. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan tentang materi atau tentang assignment-nya? Belum. Belum ya? Oke, ini assignment-nya nanti silahkan dikerjakan ya. Oke, berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya ya. Second, ini saya tutup untuk paired conjunction. Kemudian preference. So preference, apa itu preference? Kalau dalam bahasa Indonesia itu preferensi itu adalah mana yang lebih disukai, ya. Misalnya saya ada dua opsi, nonton drama Korea atau nonton sinetron Indonesia. Nah, ada dua opsi, mana yang lebih disukai? Saya lebih suka nonton drakor, so I say I would prefer to watch Korean drama to
Indonesian series. Nah, misalnya seperti itu. Jadi preference ini adalah mengenai hal mana yang lebih kita suka. Jadi ada dua opsi, kemudian kita pilih mana yang lebih kita suka. That's preference, ya. Kemudian untuk preference ini kita hanya fokus ke dua hal. Yang pertama adalah would rather dan would prefer. Artinya sama, ya, lebih suka. Oke. Kita lihat contoh kalimatnya di sini. I would rather study math than English. Saya lebih suka belajar matematika daripada bahasa Inggris. Nah, jadi ini yang namanya preference. Would rather. Saya lebih suka belajar matematika daripada bahasa Inggris. So talking about which one that we prefer. Mana yang lebih kita suka. Kita ke penggunaan would rather dulu ya. Ke formnya, bentuknya atau polanya. Oke. Would rather itu selalu diikuti dengan verb 1. Ingat-ingat kalau verb 1 di sini berarti base form. Saya tambah ya, base atau base verb. Apa itu base verb? Base verb itu ya maksudnya kata kerja bentuk dasar yang belum ditambahin apa-apa. Nggak ada S, nggak ada ES, nggak ada ED, nggak ada ing. Ya, ingat-ingat base verb, kata kerja bentuk pertama yang sangat-sangat dasar, belum ditambahkan apa-apa. Nah, would rather itu selalu diikuti ini, base verb. Misalnya, I would rather stay at home. Saya lebih baik stay di rumah. Atau saya lebih suka stay di rumah. Stay di sini nggak boleh ditambahin S. Nggak boleh ditambahin ED. Nggak boleh ditambahin ing, staying. No. Ya, nanti kalimatnya jadi salah. Jadi, would rather itu selalu diikuti verb 1 tanpa tambahan apa-apa. Kemudian contoh kedua, Tom would rather finish the test quickly. Nah, finish di sini nggak ditambahin apa-apa karena kita pakai would rather. Kemudian my sister would rather have a dog. Nggak boleh di sini jadi having. Salah, ya. Selalu verb 1. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua, kita bisa menggunakan would rather untuk menunjukkan mana yang lebih kita suka dari dua hal. Kalau yang tadi, yang pertama, ini kan cuma satu hal ya. Saya lebih suka tinggal di rumah. Udah. Jadi cuma satu hal aja, tinggal di rumah. Tapi kita juga bisa menggunakan would rather untuk menunjukkan mana yang lebih kita suka dari dua hal. Misalnya, stay at home sama go outside. Tinggal di rumah sama pergi keluar. Nah, dari dua hal itu kita bandingkan mana yang lebih kita suka. Oh, ternyata saya lebih suka stay at home. Berarti stay at home-nya taruh di depan. My mom would rather stay at home than go outside on a sunny day. Ingat-ingat, setelah would rather itu selalu diikuti oleh than, ya. Seperti paired conjunction tadi, ya. Not only but also, both, and, either, or, neither, nor, rather, than, ya. Jadi kalau ada rather pasti diikuti oleh than. Kemudian setelah would rather itu pasti verb 1. Jadi di sini verb 1, di sini juga verb 1 yang nggak boleh ada tambahan apapun. Kemudian yang ini, Bob and I would rather study physics than write a poem. Ini yang dibandingkan itu aktivitas. Aktivitas pertama study physics, aktivitas kedua write a poem. Jadi would rather selalu pakai than. Kemudian yang dibandingkan yang pertama adalah study physics, study itu verb 1. Yang kedua write a poem, menulis puisi, write juga verb 1. Jadi Bob dan saya lebih suka belajar fisika daripada menulis puisi. Next, my sister would rather go to Paris than go to London.
Jadi aktivitasnya ada dua. Yang pertama, go to London. Yang kedua, go to Paris. Sama-sama go. Nah, kalau sama-sama go, kita bisa menghilangkan go-nya di sini. Jadi kalimatnya menjadi, my sister would rather go to Paris than London. Boleh kata go to-nya itu dihilangkan. Karena aktivitasnya kan sama, yaitu go to somewhere. Pergi ke suatu tempat. Yang pertama Paris, yang kedua London. Jadi karena sama, kita bisa lesapkan, bisa kita hilangkan menjadi ini kalimat terakhir. My sister would rather go to Paris than London. Nah, ini untuk would rather ya. Would rather pasangannya than. Kemudian would rather selalu diikuti oleh verb 1. Itu intinya. Kemudian prefer. Nah, ada prefer atau would prefer. Kita lihat di sini, bedanya apa dengan rather tadi? Kalau rather diikuti verb 1. Tapi kalau would prefer itu diikuti to infinitive. To infinitive itu apa, Miss? To infinitive adalah to ditambah verb 1. Jadi bedanya ada to-nya, ya. Jadi kalau saya bilang I would rather verb 1, stay at home. Tapi kalau mau pakai prefer, I would prefer to stay at home. Tahu bedanya ya? Kalau would rather diikuti verb 1, kalau would prefer, kalau prefer diikuti to infinitive atau to ditambah verb 1. Ini tadi saya ada yang mistyping ya di PDF yang sudah saya upload kemarin. Nanti bisa di-download lagi untuk ini kalimat ini. Saya tadi kayaknya masih nulisnya di sini would rather. Di sini juga would rather. Harusnya prefer ya. Ini sudah saya revisi, sudah saya upload lagi di Skasa, nanti bisa di-download ya. Next example, Tom would prefer to finish the test quickly. Nah, di sini ada would prefer, pasti ada to ditambah verb 1. My sister would prefer to have a dog. Would prefer diikuti to ditambah verb 1. Itu bedanya. Artinya sama, lebih suka. Saya lebih suka stay di rumah, saya lebih suka mengerjakan tes dengan cepat, saya lebih suka pelihara anjing. Next. Kemudian would prefer ternyata bisa diikuti oleh bentuk gerund atau noun. Nah, ini yang membedakan prefer dengan rather ya. Kalau rather itu hanya diikuti verb 1 saja. Kalau prefer bisa diikuti to infinitive atau bisa juga diikuti noun atau verb ing. Misalnya, I would prefer, tadi kan to stay, bisa juga diganti verb ing, staying. Kemudian yang tadi, Tom would prefer to finish the test quickly. To finish-nya bisa diganti verb ing, jadi finishing. My sister would prefer having a dog. Nah, di sini would prefer yang tadi diikuti to verb 1. My sister would prefer to have a dog. Bisa diganti verb ing. My sister would prefer having a dog. Kemudian prefer juga bisa diikuti oleh noun, kata benda. Today I would prefer a cup of coffee. A cup of coffee ini kata benda. Tom would prefer salad for dinner. Salad juga kata benda. My sister would prefer a dog. A dog juga kata benda. Jadi kalau would rather hanya diikuti verb 1. Kalau would prefer bisa diikuti 3. To ditambah verb 1, verb ing, dan noun. Jadi prefer ini lebih fleksibel ya. Kemudian bisa nggak seperti tadi yang would rather itu dipakai untuk menjelaskan mana yang lebih disukai dari dua hal. Bisa, pakai prefer juga bisa ya. Tapi bedanya kalau would rather tadi pakainya adalah
then, seperti paired conjunction tadi ya, rather pasangannya then, tapi kalau prefer itu pasangannya adalah to, ya. Nah, misalnya saya lebih suka tinggal di rumah daripada keluar. Jadi I prefer verb ing staying at home. Prefer pasangannya to. Harus pakai to ya, nggak boleh pakai then. Jangan kebalik. I prefer staying at home to going outside. Hampir sama dengan yang paired conjunction tadi ya, yang dihubungkan oleh prefer dan to itu juga setara. Yang satu staying, yang kedua juga verb ing ya, going. Tom would prefer kata benda apples to kata benda yang kedua oranges. Ini saya buat merah. Nah, kemudian my sister would prefer verb ing writing a poem to daripada verb ing juga finishing math problems. Bella prefers kata benda candies to kata benda kedua chocolate. Nah, ingat-ingat, would rather pasangannya then. Would rather diikuti verb 1. Prefer pasangannya to, kemudian prefer bisa diikuti to infinitive, verb ing, dan noun. Fokusnya hanya itu aja. Nah, kita lihat praktisnya. Oke, prefer pasangannya to, ini udah ada ya. Coba kalian buat kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Kalau prefer, masih ingat diikuti oleh apa saja? Ada 3. Yang satu apa? Verb 1. Yes. Yang kedua apa? Would prefer verb 1 plus ing diikuti noun. Oke. Jadi prefer bisa diikuti 3 ya. 1 to ditambah verb 1, yang kedua verb ing, yang ketiga noun. Berarti di sini kita punya live ya, kata kerja live. Saya lebih suka tinggal di villa daripada tinggal di flat. Nah, berarti di sini bisa jadi apa? Setelah prefer pakai apa? Verb ing. Boleh pakai verb ing, living. Atau satu lagi boleh pakai apa? Kalau kata kerja, yang pertama tadi prefer diikuti apa? Ayo, diikuti apa tadi? Prefer. Noun. Prefer diikuti oleh 3 hal. Yang satu apa tadi? To. To, verb 1. Yes. Berarti ini juga bisa pakai kata to live. Yes. Tapi di sini kan udah ada to ya. Biasanya kalau saya bilang they prefer to live in a villa to live in a flat. Kan nanti ini jadi double ya. Nah, makanya kita cenderung pakai yang living. Kita pakai yang living aja. Berarti they prefer living in a villa to living in a flat. Kalau Billy would rather bla 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 fly to Berlin than Rome. Gampang ya? Would rather diikuti oleh apa? Verb 1. 1, yes. Berarti langsung copy paste di sini. Fly. Kalau ini prefers lagi. Kalau prefers diikuti oleh prefer diikuti oleh Verb ing. verb ing. Work jadi apa? Working. Working. Kemudian di sini juga working. Sekarang my sister would rather bla 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 than bla bla. Would rather diikuti oleh Verb 1. yes. Berarti di sini jawabannya
Dance. Dance. Yang kedua jawabannya Listen. listen. Yes, itu saja. Coba kita buat summary-nya. Kalau rather itu pasangannya siapa? Verb 1. Bukan, pasangannya. Pasangan intinya. Then. Yes. Then. Oke. Kalau prefer, pasangannya apa? Prefer pasangannya apa? To. Yes. To in. Kemudian rather itu diikuti oleh apa saja? Verb 1. Verb 1. Good. Kalau prefer diikuti oleh apa saja? Verb 1 juga. No, bukan verb 1, tapi apa? Verb ing. Oke. Satu lagi. Noun. Prefer to live in London. Prefer diikuti oleh? To. Yes. To infinitive. Negative. To verb 1 atau apa lagi? Verb In. Verb ing. atau satu lagi? To infinitive. Noun. Noun. Yes. Oke. Nah, ini harus hafal nih karena di soal itu intinya cuma ini aja. Mbak, ingat-ingat paired conjunction. Hafalin lagi ya. Both pasangannya apa? And. Not only, But also. either, Neither nor. neither nor. Oke, kalau either, Or. or. Pasangannya dulu ya. Rather, pasangannya. Then. Dan prefer, pasangannya. To. Tuh. Rather diikuti oleh. Verb 1. Verb 1. Prefer diikuti oleh. Verb 1. To. 1. Verb 1. Bukan verb 1 aja. Depannya ada apa? To. Nah, to ditambah verb 1. Atau ini aja ya, saya sebutin ini namanya. To, biar nggak bingung. To infinitive. To infinitive. To infinitive itu to ditambah verb 1 ya. To infinitive. Yang kedua adalah verb ing. In. Yang ketiga adalah Noun. noun. Yes. Masih ada contoh ininya nggak? Oh, that's it. Ada pertanyaan untuk preference? Atau mau ada yang diulang? Kalau ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas? Sudah. Okay. So if you have no questions, so we can end our meeting today ya. That's it. Itu saja untuk siang ini. Tadi sudah kita bahas apa ya? Paired conjunction. Dan yang ini adalah preference ya. Okay. Before we end our class, let's take a picture together ya for our thumbnail. Dewi mana nggak kelihatan? Jangan lupa dikerjakan kuisnya ya. Kuisnya itu waktunya itu banyak loh ya, 30 menit. Jadi kalau mengerjakan ya tidak usah terburu-buru ya, karena waktunya 30 menit kan lama. Kemudian jangan lupa kerjakan post testnya nanti malam ya. Jangan sampai kelupaan. Post testnya saya set jam berapa tadi ya? 19 ya. Jadi jam 7 sampai jam 9 malam ya. Okay. So I think that's all for today. Thank you very much
And I am sorry if I have mistakes and also for the very short time ya, karena kita PI-nya padat sekali, cuman 1 hari dan 4 meeting saja ya. Jadi tidak semua materi bisa kita ulas atau ulang lagi. Saya minta maaf kalau ada salah, kalau ada yang kurang jelas, boleh silahkan nanti WA saya ya, tentang materi ataupun tentang penugasan dan yang lain ya. Oke, that's it for today and I will see you for the next time ya. Kita ambil foto dulu. Show your apa ya? Heart. Gimana ya heart? 1, 2, 3 go. Yeah, that's it. I will see you next time. Bye bye. See you, Miss. Thank you so much. Thank you. Yeah, you're welcome. Nice to meet you. Yes. Semester depan udah nggak ada PI, jadi ini terakhir ya. Oh, Yes. Jadi semester depan kalian harus benar-benar ini ya, benar-benar rajin ya perkuliahannya karena sudah tidak ada PI lagi. Jadi nggak bisa, hanya ada ujian ulang atau remedi 1 kali. Kalau misalnya masih tetap jelek, berarti kalian harus mengulang lagi di semester selanjutnya. Jadi kalau nilai kalian jelek misalnya di semester 4, berarti kalau harus ngulang lagi, berarti semester 6. Nah, itu tentu saja akan menghambat apa ya namanya kelulusan kalian ya. Jadi harus lebih rajin lagi ya. Okay. That's it. I'll see you next time. Bye.